Nabi Muhammad SAW itu melalui yang namanya 4 dimensi alam. 4 dimensi alam. Halo, yang depan ini, yang depan. 4 dimensi alam. Yang pertama alam yang namanya alam nasut atau alam syahadat, atau biasa yang disebut dengan alam nyata. Alam yang bisa dibuktikan dengan salah satu panca indera. Soalnya kita ini karena bisa melihat. Nah, kalau ini bisa untuk arah singayu ayu ini, bisa untuk koin mas sabun sehingga tunggal ini. Itu yang dinamakan alam nasut atau alam syahadat. Yang kedua yaitu alam gaib. Alam gaib ini bukan alam gaib sebelum yang dimaksud alam gaib di sini itu alam yang dimana ada di antara dua alam. Di alam gaib ini berada di antara dua alam. Ayo sembunyi-buri. Nanti saya kasih pertanyaan. Sing iso jawab, yuk. 50.000 ya. Alam gaib adalah alam yang ada di antara dua alam. Di alam ini boleh tengah-tengah alam gaib. Yang pertama berada di antara alam nasut atau alam nyata. Yang kedua yaitu di antaranya alam malakut atau alamnya para malaikat dan para jin dan para setan. Jadi ada di dalam alam malakut. Dan tengah-tengah alam sejenis alam gaib. Jadi salah kaprah mengenai alam itu boleh jin setan bukan. Alam gaib itu di antara dua alam, antara alam nasut dan alam malakut. Alam nyata dan alam malakut. Orang yang berada di tengah-tengah ini itu bisa melihat antaranya alam nyata dan juga bisa melihat apa saja yang ada di dalam alam malakut. Lanjut. Ya, jadi mari kita mengamati lewat alam nyata. Kanjeng Nabi itu pindah ke alam gaib. Nah, di situ Kanjeng Nabi bisa melihat dunia nyata itu seperti apa, di alam malakut itu seperti apa. Lanjut Kanjeng Nabi masuk ke alam yang namanya alam malakut, alami para malaikat. Di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak bisa melihat yang ada di dalam alam gaib, baik alam nasut, dan juga tidak bisa melihat yang ada di alam yang terakhir, yaitu namanya alam lahir. Alam lahir itu apa? Alam lahir itu di tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bedanya kalau tadi alam gaib bisa melihat, sekarang tidak ke alam malakut, tidak bisa melihat kecuali alam malakut itu sendiri. Nah, di sini ada para malaikat, ada para jin, para setan. Selanjutnya setelah itu ada Nabi naik lagi ke alam yang namanya alam lahir. Nah, dalam 4 dimensi tadi Kanjeng Nabi itu bertemu dengan beberapa arwah. Nah, ini jarang ada cerita. Biasanya di sana semua, ya, pelajaran SKI juga, Surah Mira. Itu kan ketemunya dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Nabi Yunus. Ya. Ternyata tidak hanya bertemu dengan arwah-arwahnya atau ruhnya para nabi, tapi ternyata bertemu dengan banyak
banyak ruh yang dalam perjalanan Isra ini, terutama pada perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketemu sekarang yang pertama ketemu, jadi Kanjeng Nabi itu bertemu dengan 3 golongan arwah atau 3 golongan ruh. Yang pertama yaitu ruhul mujarradah, ruh yang mujarradah. Apa itu ruh mujarradah? Ruh mujarradah adalah ruh yang masih berbentuk ruh dan belum ada jasadnya. Aneh ya? Jadi ono ruh tapi jasadnya belum diciptakan. Lepas saja Kanjeng Nabi kepake, memang Kanjeng Nabi diberi keistimewaan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan ruh yang dimana ruh tersebut jasadnya masih belum diciptakan. Ketemu siapa saja? Yang pertama ketemu dengan Sujatul Islam Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, yang biasa disebut dengan nama Imam Al-Ghazali. Padahal jarak kelahiran Imam Al-Ghazali dengan peristiwa Mi'raj itu jaraknya sekitar 451 tahun. Jarak kelahirannya antara Mi'raj dengan kelahirannya Imam Al-Ghazali itu masih 451 tahun lagi. Tapi Nabi Muhammad sudah bertemu dengan ruhnya Imam Al-Ghazali. Gimana ceritanya ketika bertemu? Awal mula cerita itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepanggil atau bertemu dengan ruhnya Nabi Isa alaihissalam. Waktu bertemu barunya Nabi Musa alaihissalam. Waktu bertemu dengan Nabi Musa, arwahnya Nabi Musa itu protes, bukan protes, menegur Kanjeng Nabi. Menegur apa? Ya Rasulullah, apakah benar? Napa leres jenengan nanti dawuh ulama umat Ka'ambiya Ibrani Israel, yang artinya ulama umat Kanjeng Nabi itu seperti nabine Bani Israel. Padahal Nabi Bani Israel itu salah sebenarnya Nabi Musa, terus Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan lainnya. Nah, Nabi Musa ini kalau nonton penasaran, kok iso Nabi Muhammad SAW itu sampai bawah seperti itu. Kok iso bawah ulama ummati Ka'ambiya'i Bani Israel. Ini apa istimewanya ulama Ibrani Kanjeng Nabi kok sampai dipadakno ambek Nabi Bani Israel. Ini apa istimewanya? Akhirnya Kanjeng Nabi menjawab, nggih leres kula tahu seperti itu. Akhirnya Nabi Musa tahu, wahai Rasulullah, kalau gitu aku ingin tahu satu saja contoh dari ulama yang dimana dawuh panjenengan itu bisa menjadi bukti bahwasanya ulama umat panjenengan itu memang sangat istimewa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan oleh Allah bisa memanggil ruh, ruh yang dimana ruh tersebut jasadnya juga ada. Ya biasanya bukil
Dukun, sama tahu dukun? Dukun paranormal, misalnya ngomong iso tak no arwah. Itu kan arwah semari lagi. Dan itu buatan Kanjeng Nabi Muhammad itu roh yang belum ada jasadnya. Istimewa banget. Akhirnya Nabi Muhammad menghadirkan atau meminta untuk didatangkan ruhnya Imam Al-Ghazali atau Abu Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali rawuh, Imam Ghazali langsung salam datang Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Nabi Musa juga menjawab salamnya. Terus Nabi Musa bertanya, siapa nama? Imam Al-Ghazali menjawab, ruhnya Imam Al-Ghazali menjawab, jadi ruh ini semer besok aku lahir di dunia, ini jenengku sapa? Itu benar. Itu istimewa ini. Istimewa untuk sing ulama-ulama ini. Akhirnya roh Imam Al-Ghazali menjawab, namaku Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Qusi. Kita namanya Abu Hamid bin Ahmad Al-Ghazali Al-Qusi. Jadi kalau bahasa Indonesia itu Bapak Hamid. Abu Hamid itu artinya Bapak Hamid. Itu jenenge Muhammad. Abu Hamid bin Muhammad. Jadi Bapak Hamid bin Muhammad berarti jenenge Imam Al-Ghazali itu Muhammad. Nah, enggak ada bapak sing jenenge Muhammad, bin Muhammad lagi. Jadi bapake anake Muhammad, anake putune Ahmad. Putune Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali ini artinya halo kelas 6 betul. Al-Ghazali ini artinya penenun. Berarti anaknya takoni artinya Imam Al-Ghazali kok betul. Al-Ghazali itu artinya penenun. Tahu penenun? Itu adalah pekerjaan ayahnya Imam Al-Ghazali. Sedangkan At-Tusi itu adalah sebuah daerah di mana tempat tinggalnya Imam Al-Ghazali. Nah, lanjut. Setelah dijawab Imam Al-Ghazali dengan jawaban nama beliau, ternyata Nabi Musa gak setuju. Salah. Aku takut jenengmu. Dulu takut jenenge anakku, gak takut jenenge bapakmu, gak takut jenenge mbahmu. Terus aku gak takut jenenge pekerjaan ayahmu. Terus aku gak takut jenenge bapakmu. Nabi Musa jawab seperti itu. Akhirnya saking istimewa ruhnya Imam Al-Ghazali dan bisa mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Akhirnya Imam Al-Ghazali dengan santainya menjawab, kenapa saya bisa salah? Kenapa saya bisa salah? Panjenengan kenapa ketika ditanya oleh Allah? Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah, Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah. Kenapa panjenengan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, apa yang kamu tega? Halo. Silakan. Wahai Nabi Musa, apa yang kamu
Nabi Musa menjawab, ini tongkat. Ya Allah, niki tongkat. Tongkat niki biasanya gadah kekuatan. Saged damel mengembala kambing, saged damel menghalang kambing, dan faedah-faedah yang lainnya. Disebutkan sama Nabi Musa banyak banget. Itu Nabi jawaban Imam Al-Ghazali. Halo, kelas 5, kelas 6. Kelas 6, kelas 5, kelas 6. Halo. Dilanjutkan Bapak. Dilanjutkan Bapak. Dilanjutkan Bapak. Dilanjut. Apa? Ini jawaban Imam Al-Ghazali. Jadi sanjang bahwasanya kenapa panjenengan ketika ditanya oleh Allah, wahai Musa, itu apa? Ini apa? Nabi Musa menjawab, ini tongkat yang ada kekuatan bisa untuk menghalang kami, bisa untuk mengembara kami, dan bisa untuk yang lain. Jawabannya panjang banget. Terus dilanjutkan lagi jawabannya oleh Imam Al-Ghazali. Padahal panjenengan kan bisa menjawab hanya dengan jawaban ini tongkat. Kenapa panjenengan menjawab sebegitu panjangnya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menanyakan ini apa. Kali sama ditakoni, halo, anak-anak kelas 6, itu yang sampai gawe itu apa sih nanggone kepala? Atau kan itu jawab ngono to, gak cukup, gak kok terus baru jawab iki kopiah warnane ireng, aku tukune nanggone toko kono regane sakit. Kan saya hanya bertanya sing sampean gawe nanggone sirat iku gak takon regane, gak takon warnane. Nah, saking pinter Imam Al-Ghazali nggih wani debat sekelas Nabi Musa. Olane kanjeng Nabi dawuh, nggih ulama ummati ka ambiya ini. Nggih. Untuk mawon waktu niku langsung di-stop kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali setelah mendebat Nabi Musa itu di-stop. Wis cukup. Terus Nabi Dawud taruh ada Musa alaihi sudah cukup, kamu tinggalkan atau berbahasane wong-wong itu sampean kurang toto kromo nanggone Nabi Musa yang mungkin kurang toto kromo yang dimaksudkan di Nabi itu isok sampai debat sekelas Nabi Musa. Akhirnya setelah dikawin seperti itu, Imam Al-Ghazali itu diparingi tekan itu tongkat. Sampai biasanya nanti wong tuwek biasanya ngomong tongkat itu dengar tekan. Akhirnya waktu itu Imam Al-Ghazali diparingi tekan kalian Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata ini ajaibnya ketika Imam Al-Ghazali lahir ke dunia, padahal jarak antara mi'rajnya Nabi itu dengan kelahirannya Imam Al-Ghazali itu jaraknya 451 tahun. Tapi ajaibnya ketika Imam Al-Ghazali lahir ke dunia, ternyata Imam Al-Ghazali itu punya tanggal lahir berbentuk tekan di depan.
Imam Al-Ghazali. Lanjut anggotan. Yang kedua, jadi yang pertama kepanggil itu Imam Al-Ghazali. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertemu dengan roh yang sedang berjalan. Jadi makin kepanggil Nabi Musa, terus sampai langit yang ke atas. Ternyata di paling atas langit ketujuh, itu orang arek rohnya apa muda, anak muda, yang berjalan di bawah aras. Jadi pas Kanjeng Nabi rawuh dengan langit ketujuh, kita mau kata roh sing sedang laku sokol. Dengan sadanya dia berjalan, saking terherannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai beliau penasaran siapa itu? Siapa itu? Akhirnya Nabi Muhammad ini bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sinten itu? Nopo niku seorang nabi? Allah menjawab, apa niku seorang rasul? Terus siapa niku? Sinten? Akhirnya Allah menjawab, itu adalah anakmu, atau yang dimaksud Allah itu keturunanmu. Akhirnya Kanjeng Nabi penasaran, ingin mendekat, ingin nyedeki nanggone rohnya anak muda itu sing dengan santainya berjalan di bawah aras. Akhirnya Kanjeng Nabi mendekat dan ternyata anak tersebut juga langsung mendekat dan langsung meminta kepada Nabi, langsung meminta kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kula nyuwun teng panjenengan, kula nyuwun teng panjenengan, kedua sukune panjenengan, kekalipun, sukune panjenengan kekalih, jenengan saleh wonten pundhake kula. Tahu suku niku napa? Suku niku napa suku? Suku. Halo, pelajaran bahasa Jawa. Suku niku napa? Suku niku kaki. Bahasa Jawa ini kok kromo itu. Suku niku kaki. Jadi pemuda tersebut meminta kepada Nabi Muhammad agar kedua kakinya Nabi Muhammad ditaruh di atas pundak pemuda tersebut. Akhirnya setelah ditaruh sama Kanjeng Nabi, Nabi bertanya, wahai pemuda, siapa namanya? Siapakah engkau? Dia menjawab, aku adalah keturunanmu dari Sayyid Husain. Ya Husain itu kan pucune Kanjeng. Ayah Sayyid Husain itu kan. Ayo, ayah Sayyidina Husain itu kan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, pemuda tersebut menjawab, saya adalah keturunan dari Sayyidina Husain. Namaku Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Abdul Qadir Al-Jailani ini keturunan ke-16 dari Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Lu kok sakit dipanggil? Jadi dari jalur ayah, Syekh Abdul Qadir itu turun dari Sayyidina Hasan.
Kemudian dari jalur itu turun dari jalurnya Sayyidina Musa. Keturunan ke-16. Lanjut. Akhirnya Kanjeng Nabi waktu itu dawuh ngene. Nah, niki rodok. Akhirnya saya tahu bahwasanya kenapa Syekh Abdul Qadir itu mendapat julukan Sultanul Aulia, rojonya orang. Ternyata ada hubungannya dengan ceritanya. Akhirnya waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW jauh, wahai pemuda, aku teman-teman demen banget ketemu karo sira. Itu Kanjeng Nabi itu sangat senang, sangat bahagia ketemu dengan rohnya pemuda tersebut. Sampai Nabi tahu seperti ini. Terus Nabi tahu ngeten, wahai pemuda, seumpama ada nabi setelah aku, maka kamulah nabi tersebut. Tapi tidak ada nabi setelah aku. Maka oleh dari itu kamu tidak bisa menjadi seorang nabi. Tapi karena oleh sebab itu Allah sangat senang kepadamu dan kamu akan menjadi kekasihnya Allah dan kamu juga akan menjadi kekasihku. Itu baiknya Kanjeng. Wahai pemuda, ingatlah, sekarang kedua kakimu yang ada di pundakmu, besok kedua kakimu yang ada pada semua pundak para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Nabi tahu besok ya, semua wali itu terpundaki enten kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya kan Syekh Abdul Qadir itu mendapat julukan Sultanul Aulia. Selanjutnya yang ketiga, nah ini arwah atau ruh mujahadah yang ketiga yang terakhir sudah, yaitu Syekh Uwais Al-Qarni. Wah, ini lebih menakjubkan lagi. Lebih menakjubkan lagi. Uwais Al-Qarni, sampai apa tahu dulu dia Uwais Al-Qarni? Apa sampai pernah dengar namanya Uwais Al-Qarni? Halo, Uwais Al-Qarni. Apakah sampai pernah dengar cerita tersebut? Uwais Al-Qarni adalah salah satu orang yang hidup pada zamannya Kanjeng Nabi, tapi beliau tidak pernah bertemu atau bertatap muka langsung dengan Kanjeng Nabi. Tapi ternyata Uwais Al-Qarni itu ternyata juga wali. Nah, waktu itu setelah kepanggil sama ruhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lanjut naik lagi. Ternyata di sana ada salah satu ruhnya pemuda yang sedang kemulan rempah pedang. Jadi kemulan rempah pedang dan posisinya ini ternyata sudah ada di tempat yang sangat mulia, yang dimana tempat itu tempatnya kedudukan
Sing sangat mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saking penasaran itu, kan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku siapa? Kok pengen dia pada zaman kulo, kok enten yang atau ruhnya orang yang sudah ada pada sisi. Jadi ini sangat istimewa ya. Jadi ruhnya itu sudah ada di sisi Allah. Oh, ini sangat istimewa. Padahal jasadnya masih belum diciptakan. Allah menjawab, ini adalah salah satu ruhnya umatmu. Yang dimana roh ini, ya, roh ini sudah istirahat. Tapi roh itu kalau istirahat sampai pas di Nabi kemarin itu dalam posisi kemula istirahat sudah lebih dari 70.000 tahun. Padahal mulai tahun itu bahasanya disebutkan dari